Satu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam ilmu bahasa Arab ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita ada PR nih untuk merubah menjadi fi'il mudhari ya, fi'il mudhari di beragam domirnya. Domir huwa, huma, hum, hiya, huma, dan hunna. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita bahas terlebih dahulu. Ada 6 fiil ya kemarin kalau nggak salah ya. Kita coba dari Ibu Afwani dulu. Pilih salah satu aja. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya Ustadz yang madu ya. Kedengeran nggak Ustadz? Iya, kedengar. Suaranya Yang kurang madu. besar, Ini udah besar belum, Bu? kurang dikit, kurang. Kalau di saya jelas sih, alhamdulillah. Oh, Ya. Tapi yang madu ya Ustadz. Iya, iya, Yang aman. madu. Jadi antanya tak madu. Antumanya tak madu, tak madani. Hah? Antum Tak malu? tak madani. Nggak ada Antum. dalnya. Oh, tak antuma tak nggak ada dalnya. Tak antum tak Coba dari anta dulu, anta dulu. antanya tak madu, Tak madu, bukan tak malu ya? bukan tak madu, Oh, iya, tak madu. ya. Benar kan tak madu kan ibu-ibu? tak madu petah madu. Tah Ha, ha apa tah madu, ain? Tah madu tah madu. pakai Oh, hak. saya salah berarti. Jadi tah madu, jadi tah antanya tah madu, antumanya tah tah madu, tah madani, antumnya tah maduna, antinya tah mudina, Nantinya apa? antuma tah madina, tah mud. Benar Ustaz? Iya, tah Madinah. Ya, tah madina. Antumanya tak mudani. Antumanya apa? Tak mudani. Ah, kok tak mu? Tah mudani. Mu-nya bukan doma. Oh, munya tah madani. Iya, Tah madani. Antunanya tah madna. coba lagi dari anta, Bu. Antanya Dari tah anta. madu. Antanya tah madu. Antumanya tah madani. Antumnya tah maduna. Antinya tah mudina. Mimnya masih tetap fathah, jangan dirubah jadi doma. Oh, iya, iya, iya. Jadi, Coba tah, dihapus dulu yang mimnya, ganti harokatnya. ya, tah madina. Jadi, antumanya tah madani. Antunanya tah
tahmadna. Nah, seperti itu. Jadi yang berubah harokatnya itu huruf belakangnya ya, huruf Ya, dal berarti. ya. Saya ada masalah nulis Ustadz, belum bisa untuk Oh, menyambung atau menulisnya belum baru mulai belajar. Jadi kadang-kadang tandanya suka keliru-keliru. iya, atau sambil buat memudahkan sambil tulis pakai bahasa Indonesianya juga nggak apa-apa. Oh gitu ya Ustadz ya. Ya Ustadz. Iya, Ya, Ustadz. sambil pelan-pelan nanti belajar nulis yang bahasa Arabnya. Iya, Ustadz. Ya, kesulitan saya nulisnya Ustadz. Iya. Jadi Ya, seperti itu aja Bu Afan ya. iya Ustadz. Sudah jelas? Jadi yang berubah itu yang huruf terakhir. Iya, iya Ustadz. Syukron Ustadz. Ibu Dwi. Ibu Dwi? Oh iya, ya Pak Ustadz. Baik. Yang sudu ya Pak Ustadz. Ya, boleh. Antanya tarsudu, antumanya tarsudani, antumnya tarsuduna, terus antinya tarsudina, antumma tarsudani, antunna tarsudna. Masya Allah. Ya, bagus berarti. Sudah paham ya perubahannya? Insya Allah Pak Ustadz. Ibu Nur. Ya. Baik. Ya, rifu. Anta ta'rifu. Antuma ta'rifani. Antum ta'rifuna. Anti ta'rifina. Antuma ta'rifani. Antunna ta'rifna. Masya Allah. Bagus benar. Ibu Ida. Mikrofonnya Bu Ida. Ya Ustadz, saya Yashhadu. yashhud, yashhadu, Ya, ya, syahadu. yashhadu, yashhadu, yashhadani, yashhaduna. Salah, Ustadz, maaf. Tashhadu, tashhadani, tashhaduna, tashhadina, tashhadani, tashhadna. Ya, Masya Allah. Bagus. Ya. Ibu Sri. Saya yang mana ya Ustaz? Yang Ya, mana aja Bu? yang Yang madu. belum. Yang Ya, madu belum udah ya. tadi. Ya, madu udah, yarhuluna udah. Biar apa? Tadkhulu, Yarhulu. tadkhulu. Tadkhulu. Oh, tadhulu ini ya. Anta tadhulu, antuma tadhulani, tadhulani ya. Iya. Iya, betul. Antum tadhuluna, anti tadhulina, antuma tadhulani, antunna tadahulna. Sisa satu lagi ya. Nah, ke Ibu Afani berarti. Ya, Ustadz. Yang terakhir, yahtimu ya. Iya, ya. Yahtimu, antanya tahtimu, antumanya tahtimani, antumnya tahtimuna, antinya tahtimina, antumanya tahtimani. Benar ya. Antunanya tahtimna. Masya Allah. Ya, seperti itu. Ini jauh lebih lancar nih. Ya, Ustaz. Tadi nulis.
Oke, jadi seperti itu ya untuk perubahan untuk perubahan dhamir lil mukhatab. Baik dari anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna. Nah, sisa dua dhamir lagi nih, yaitu ana dan nahnu. Ana, kemudian nahnu. Nah, ana ini berarti untuk kita sendiri ya. Saya sendiri, saya. Nahnu berarti untuk barang-barang nih, kita atau kan. Nah, ini perubahannya kalau ana itu sebenarnya yang berubah cuma di depannya aja. Sama dengan kayak kondisi anta atau juga huwa, itu kan yang berubah cuma di awalnya aja. Kalau huwa kan diganti jadi ya. Kalau anta digantinya jadi ta. Nah, kalau ana digantinya pakai hamzah atau alif. Jadinya misalnya saya pakai yang tadi yashhadu, depannya ya-nya tinggal diganti hamzah jadi ashhadu. Nah, ini yang ada di syahadat ya. Ketika kita baca syahadat, ashhadu, nah berarti kita pakai dhamir ana itu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti artinya aku bersaksi. Nah, yang bersaksinya berarti kita. Atau kalau di doa kafaratul majlis misalnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, berarti itu pakai dhamir ana. Ashhadu alla atau astaghfiruka wa atubu nah a juga wa atubu ilaik pakai dhamir ana. Nah, kalau kita pengen bacanya bareng-bareng gitu bukan pakai dhamir ana, berarti pakai dhamir nahnu. A-nya kita ganti jadi nun. Nashhadu. Tidur. Awal tidur, masih tidur, nggak dagang, libur. Maunya tidur. Ya, ingat dulu ya. Oke, sudah. Nashhadu. Nah, nashhadu berarti kami bersaksi. Atau kalau kita praktek di doa kafaratul majlis misalnya, kita pengen pakai dhamir nahnu untuk sama-sama nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nashhadu, nastaghfiruka, dan natubu. Pakai nun semuanya. Karena dhamirnya dhamir nahnu. Jadi kalau untuk dhamir ana atau dhamir nahnu yang dirubah juga di awal aja. Di akhir itu nggak ada yang berubah. Ashhadu, nashhadu. Dan dirubahnya jadi hamzah atau jadi nun. Kalau saya misalnya ana berarti ashhadu pakai a. Kalau nahnu berarti pakai pakai nun. Nashhadu. Nah, kita praktek nih, dilihat di surat An-Nas coba. Di surat An-Nas. Nah, di surat An-Nas, qul a'udzu. Nah, di situ kan pakai a. Depannya ada ha, ada hamzah. Berarti dia pakai dhamir ana. A'udzu. Kalau misalnya kita pengen ganti jadi nahnu, berarti na'udzu. A-nya diganti jadi nun. Kalau pengen jadi anta, berarti diganti jadi ta. Ta'udzu. Kalau misalnya pengen pakai dhamir huwa, berarti jadi ya. Ya'udzu. Kalau misalnya pengen jadi huma, ya'udzani. Ya'udza, za-nya jadi panjang, fathah nih. Ya'udzani. Itu kalau jadi huma. Kalau jadi hum, ya'udzuna, ketambahan waw dan nun. Kalau jadi hiya, ta'udzu. Kalau jadi huma, ta'udzani. Kalau jadi hunna, iya ya'udzna. Kalau jadi anta sama dengan yang hiya ya tadi, ta'udzu antumanya, ta'udzani antumnya, ta'udzuna. Kalau antinya ta'udzina. Nah, zalnya yang dirubah jadi kasroh. Ta'udzina. Kalau antumanya ta'udzani, antunanya ta'udzna. Nah, seperti itu. Kalau kita pengen praktek rubah-rubah dhamir yang a'udzu.
Nah, a'udzu berarti yang surat An-Nas itu pakai domir ana. Kalau di surat Al-Falaq juga sama. Pakai domirnya domir ana. Kemudian kalau kita lihat di surat yang di atasnya Al-Ikhlas, di ayat ketiga lam yalid. Nah, yalid pakai ya depannya. Berarti dia pakai domir huwa yalid. Kalau kalau dirubah jadi anak alid. Kalau dirubah jadi nahnu nalid. Kalau dirubah jadi anta talid. Nah, seperti itu. Jadi kalau huwa terus juga anta terus juga huwa hiya anta kemudian ana dan nahnu kan yang berubahnya cuma depannya aja. Dirubah jadi ya atau jadi ta atau jadi hamzah atau juga jadi na. Anita seringnya disebut dengan Anita. Anita tuh a-nya hamzah, ni-nya nun, ani ya kemudian ta. Anita. Nah, itu yang di surat Al-Ikhlas. Yalid itu domirnya huwa. Kemudian kita lihat di surat Al-Lahab. Nah, Al-Lahab tabbat. Nah, kita lihat yang berubah di sini cuman belakangnya aja. Kalau fiil mudhari kan yang berubahnya itu depan belakang ya. Depannya kadang berubah, belakangnya juga berubah. Kalau fiil madhi yang berubah cuman yang di belakangnya aja. Nah, Al-Lahab tabbat. Nah, yang berubah itu cuman di belakangnya. Berarti dia pakai domir fiil madhi. Nah, kira-kira domirnya apa nih kalau ada tak di belakang? Taknya sukun di belakang. Taknya sukun itu apa namanya? Anta. Anti. Nah, kalau anta, taknya berharokat fathah. Kalau anti, taknya berharokat kasroh. Kasroh. Kalau yang sukun apa nih? Ini kan tabbat. Iya. Iya. Apa? Iya, Iya. hiya. Nah, Nah, ya, hiya ya. Kalau hiya, taknya sukun. Kalau anta, taknya fathah. Jadi kalau misalnya pakai anta, tabbatta. Kalau anti, tabbatti. Kalau ana, tabbattu. Kalau nahnu, tabbatna. Nah, seperti itu. Jadi kalau pakai tak sukun, berarti dia pakai domir hiya. Nah, di akhir ayatnya, tabba. Itu nggak ada tambahan. Berarti dia domirnya huwa. Nah, kemudian di ayat keduanya, di akhir ayatnya, kasaba. Nah, kasaba wazannya fa'ala. Karena harokatnya kan fathah semua. Kasaba dan fa'ala. Berarti dia pakai domir apa nih? Huwa. Nah, ya, huwa. Kalau kita rubah jadi domir hunna. Katabna. kasabana. Nah, kasabana. Tapi naknya pendek ya. Kalau Ya. nahnu kasabana. Sabna pendek nah. Ya, kalau nahnu yang panjang. Kalau jadi antum kira-kira. Kasabtum. Ya, kasabtum. Kalau jadi anti. Kasabtum. Ya, Kasabati. kasabti. Kalau antuma. Kasabtuma. Nah, ya, kasabtuma. Sabtuna. Nah, kemudian di ayat ketiga. Sayasla. Nah, di sini ada sin. Kalau sinnya kita hapus, yasla. Kan jadi domir ini ya. Domir huwa. Fiilnya fiil mudhari'. Karena di depannya ada ya. Yasla. Nah, kalau misalnya kan kalau fiil mudhari itu artinya sedang terjadi atau akan terjadi kan? Ya. Misalnya kita kata lain misalnya. Ada kata dakhola. Dakhola yadkhulu. Nah, dakhola yadkhulu ini artinya masuk. Kalau misalnya kita rubah yadkhulu ini jadi domir ana, berarti kan adkhulu. Artinya saya masuk. Masuk. Saya masuk tuh berarti hari sekarang nih di waktu ini ketika saya ngomong adkhulu saya masuk. Tapi kalau Sedang. misalnya kita pengen bilangnya saya masuknya tuh nanti. Nah, di depannya pakai sin.
Sa'adkhulu. Nah, kayak ini. Sayasla. Berarti akan terjadi. Bukan sedang terjadi. Jelas gak maksudnya? Jelas. Jadi kalau pakai sin akan terjadi, kalau nggak pakai sin sedang terjadi. Jadi untuk membedakan mana makna yang akan terjadi dan sedang terjadi itu ditandai dengan sin seperti ini. Sa'adkhulu, sa'ashhadu, sa'akhtimu, sa'ashrahu. Nah itu berarti akan terjadi semuanya. Tapi kalau misalnya sinnya kita hilangkan, nah cuman adkhulu atau ashhadu berarti sedang terjadi saat ini. Nah, sayasla ini akan terjadi nanti. Dan yasla ini domirnya domir huwa. Karena cuman cuman ada ya. Kalau misalnya saya rubah ya-nya jadi tak, domirnya apa tuh? Tasla. Anta. Nah, bisa anta, bisa juga apa? Bisa hiya. Bisa hiya. Ya, bisa anta atau juga bisa hiya. Tergantung konteksnya ya. Kalau kita lihat kan anta dan hiya sama tuh, sama-sama tak. Tasla. Tapi gimana cara kita ngebedainnya? Nah, nanti tergantung konteksnya. Apakah itu sedang membicarakan laki-laki atau sedang membicarakan perempuan. Kalau misalnya yasla ini kita rubah iya-nya jadi nun, nasla. Nahnu. Nah, ya nahnu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke surat berikutnya. Nah, di surat An-Nasr ayat kedua, wa ra'aita, ra'aita. Nah, ini ada tak di belakangnya. Berarti fi'il madhi. Kira-kira domirnya apa nih? Anta. Iya, anta. Kalau misalnya kita rubah si taknya ini jadi domir hunna. Ro'ai. Jadi hun. Ro. Apa tuh? Waro'at. Waro'at tuh. Hmm? Waro. Waro. Hanya sukun. Ro'aina. Aina. Ro'aina. Nah, Jadi ro'aina. aina. Nah, ini ada kata yadkhuluna. Yadkhuluna. Nah, lihat yadkhuluna. Depannya ya. Berarti depannya udah berubah. Kemudian khulu. Nah, ada waw dan nun. Berarti belakangnya juga berubah. Nah, kalau depan belakang berubah ini berarti fi'il apa? Mudore. Nah, ya fi'ilnya fi'il mudhari. Kalau Mudhari. depan dan belakang berubah. Tapi kalau cuman belakangnya aja kayak tadi ro'aita, depan yang nggak berubah, nah berarti itu fi'il madhi. Nah, yadkhuluna, waw dan nun. Terus depannya ya. Kira-kira domirnya apa nih? Antum. Nah, kalau antum, depannya ta. Wa. Yadkhulu. Yadkhuluna berarti Yadkhulu. Yadkhulu huwa. Hum. Hum. Nah, hum. hum. Oh, pakai Yadkhuluna, nanya, ada itu pakai na. hum. Iya, ada na. Kalau huwa, yadkhulu, waw dan nunnya hilang. Kalau antum, tadkhuluna, baru pakai ta. Tadkhuluna. Nah, kita lanjut lagi ke surat Al-Kafirun coba. Nah, surat Al-Kafirun coba saya tanya ke Bu Afwani ya. Di ayat kedua nih, a'budu. Kira-kira dhamir apa nih Bu Afwani? Bu Afwani aja ya. Ya. Mikrofonnya. Oh iya. A'budu domirnya anta ya Ustaz. Anta bukan. Kalau anta depannya ta. Ta'budu. Oh, Mana. ta'budu. Mana. Kalau yang lain diam dulu. Tolong di mute dulu. Ini yang latihan baru Bu Afwani. Ya. Anna Ustaz. Ya. Kalau ta'buduna. Ta'buduna berarti antum. Antuna. Apa nih? Antum atau antuna?
Antuna. Apa? Antuna. Kenapa antuna? Antuna. Karena ada antuna. Oh, menjelaskan. Karena Nah, coba Ibu lihat di bukunya, di bagian yang perubahan dhamir, yang antuna itu perubahannya apa aja? Khususnya yang di belakang. ya, antuna yang halaman 44 ya Ustaz. Iya, boleh. Yang antuna perubahannya antuna jadi kalau ke Enggak, yang ta'buduna ini antuna atau bukan? Yang menurut Ibu tadi kan antuna. Nah, coba Iya. lihat di halaman 44-nya, sama tidak bentuknya? antuna antuna saya belum paham benar Pak Ustadz melihatnya. Belum paham apanya? Ya, untuk menentukan dia itu masuk ke mana gitu loh Ustaz. Oke. Ibu coba lihat di halaman 44, atau jangan di Iya. halaman 44 deh. Halaman 44 kan kebanyakan nih. Iya. Halaman sebelumnya aja. Halaman Halaman 35 aja. Iya, 35. Iya. Nah, coba Ibu lihat sekarang di antunna. Antunna ya Ustadz ya. Ya, di antunna. Sudah ketemu? Udah. Nah, lihat antunna itu apa bacaannya di situ? Antunna fa'altuna. Nah, fa'altunna. Iya. Berarti nggak ada waw dan nun kan belakangnya? Iya, nggak ada. Nah, sedangkan yang ta'buduna ini belakangnya ada waw dan nun. Iya nggak? Ta'buduna, iya. Nah, iya. Berarti yang harus kita cari ada waw dan nun. Nah, tadi kan Ibu lihatnya di kolom fi'il madhi nih. Fa'altunna itu. Iya. Nah, coba Ibu lihat di kolom fi'il mudhari'nya. Ada gak yang belakangnya waw dan nun? Waw dan nun nggak ada Ustaz. Jangan di domir antunna, di domir yang lain. Oh, di domir yang lain. Yang ada waw dan nun. Ada di antun. Apa? Antum. Di antum. Antum. Ya. Iya. Antum ada waw dan nun ya. Iya. Nah, coba lihat depannya. Itu pakai ta apa pakai ya? Iya. Yang di ayatnya. Pakai tak. Nah, sama gak kira-kira? Yang tadi ya, budu itu ya Ustaz. Ta'budun. Tak budun. Iya, sama Ustaz. Nah, ya, seperti itu Tak caranya. budun. Oh, gitu Ustaz. Ya Ustaz. Tak budun. Ya. Jadi pertama kalau misalnya depannya, kan ini depannya ta. Tak. Kadang dia tuh nanti bisa jadi ya, kadang juga dia bisa jadi a, kadang juga bisa jadi na. Iya, ya. Nah, kalau misalnya depannya ta, atau ya, atau a, atau na, berarti Ibu carinya di fi'il mudhari. Oh, iya. Kayak yang a'budu kan itu depannya a tuh. Iya, budu depannya. Ya, berarti Ibu carinya di fi'il mudhari. Jelas Ibu? Iya, iya Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, kita latihan masih dengan Ibu Afwani. Ya. Nah, kita coba di surat yang lain. Nah, di surat Al-Asr aja. Wal asri innal insana lafi khusrin, yang itu. Ya, Sudah ketemu? sudah. Nah, di ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilu. Nah, amilu. Wa amin. Nah, ya, amilu. Nah, kita lihat dulu nih, di depan amilu ini ada a ga? Nggak ada. Ada ya ga? Nggak ada. Ada ta ga? Nggak ada. Ada na ga?
nggak ada. Nah, kalau nggak ada keempat huruf itu, berarti bukan fi'il mudhari. Ya. Berarti dia masuknya ke fi'il madhi. Ya. Nah, sekarang karena dia masuk ke fi'il madhi, nah Ibu cari di kolom fi'il madhi yang belakangnya ada waw dan alif. Kira-kira domirnya apa? Wow, ada wow dan alif. Hum. Nah, ya hum. Jadi amilu ini domirnya apa? Hum. Nah, ya. Yang illalladzina amanu. Sama gak nih bentuknya? Waw dan alif. Ila amanu. Dia ada ininya Ustaz. Ada amanu, amilu. Ya, sama gak dengan bentuk amilu? Enggak Ustaz. Enggaknya? Amanu. Oh ya sama Ustaz. Aminu ya. Amanu. Ya. Apa tuh yang Ya. samanya? Amanu ada waw di belakang sama alif ya Ustaz. Ada waw. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Cara melihat di tabelnya. Iya Ustaz. Oke. Coba dilihat di surat Al-Humazah di bawahnya. Ya. Nah, di ayat ketiga. Yahsabu. Nah, itu huruf Iya. pertamanya apa tuh, Bu? Iya. Nah, kalau ada huruf pertama ya, berarti nanti Ibu cari di fi'il mudhari. Mudorek. Iya. Nah, yang depannya ya apa tuh? Domirnya. Yang depannya ya. Domirnya ya sabu. Ya sabu. Sabu ya. Domirnya ya sabu. Huwa. Nah, ya huwa. Huwa ya. Iya, karena cuman ya aja. Ya. Oke, satu lagi di surat apa ya? Bentar. Nah, di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Ya. Sudah ketemu? Sudah. Nah, di akhir ayat ketiga, ta'lamuna. Nah, depannya huruf apa nih? Ta'lamuna. Ta. Nah, ya, kalau depannya ta atau ya atau nun atau a, berarti dia masuk ke kolom yang mana? Fi'il mudorek. Nah, ya fi'il mudhari. Berarti nanti Ibu cari di fi'il mudhari. Nah, sekarang kita lihat huruf belakangnya ada apa nih? Waw dan nun. Nah, ada waw dan nun. Berarti Ibu cari di kolom fi'il mudhari yang depannya ta, belakangnya waw dan nun. Kira-kira domir apa? Antum. Nah, ya antum. Nah, seperti itu. Jelas, Ibu? Ya, Ustaz. Oke. Ada yang belum jelas gak? Nah, Insya Allah nanti saya ulang-ulangin lagi biar tambah jelas Ustaz untuk saat ini. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Yang lainnya, ada yang masih kurang jelas? Jelas Pak Ustadz, cuman belum hafal jadi masih Iya. ngeliat. Nggak apa-apa. Nggak perlu dihafal dulu untuk sekarang. Yang penting kita tahu dulu kalau misalnya di depannya ta atau ya atau a atau nun, berarti dia masuk ke kolom fi'il mudhari. Kalau ternyata depannya nggak ada ta, nggak ada ya, nggak ada waw, nggak ada nun, berarti dia masuknya ke fi'il madhi. Jadi bedain dulu yang dua hal itu ya. Kalau depannya ada ya atau a atau ta atau nun, berarti nanti kita lihatnya di fi'il mudhari. Nah, untuk praktek itu ya supaya kita bisa membedakan, kita coba lagi di surat di surat Al-Adiyat. Nah, ini bisa siapa aja ya, tapi saya akan coba dari Ibu Dwi.
Nah, di Al-Adiyat sudah ketemu? Sudah. Nah, coba di ayat kelima. Nah, ayat kelima kan fawasatona. Nah, fa-nya kita hilangkan karena itu huruf kata sambung, berarti ada wasatona. Depannya huruf waw berarti. Nah, Ya. kalau depannya huruf waw, berarti dia akan masuk kemana? Mandi. Bukan depan. Ya, do fi'il madhi. Kalau misalnya dia akan masuk ke fi'il mudhari, tandanya apa? Oh, Tak. ya atau tak. Iya. Nah, depannya ya, atau ta, atau a, atau na. Atau Anita, depannya Anita aja. Nah, berarti dia bukan termasuk Anita ya depannya. Berarti dia akan kita lihat di kolom fi'il madhi. Nah, sekarang coba lihat. Yang di fi'il madhi, yang belakangnya nun tapi pendek. Domir apa? Hunna. Nah, hunna. Punna. Iya, hunna. Karena nunnya pendek. Nah, kemudian di surat yang di atasnya, Al-Zalzalah. Kita lihat di nah di ayat ke-6. Yauma idzi yasduru. Nah, yasduru. Depannya ada ya nih. Kalau depannya ada salah satu huruf Anita berarti masuk ke fi'il mana? Mudarat. Nah, fi'il mudhari. Nah, karena dia cuman ya aja, belakangnya nggak ada. Nah, coba kita lihat deh. Yang depannya ada ya dan belakangnya nggak ada tambahan. Oh, berarti huwa. Nah, ya, seperti itu. Berarti domirnya huwa. Kemudian di surat yang lain. Nah, surat Al-Bayyinah. Nah, di ayat yang kafaru lam yakunil ladzina kafaru. Nah, lihat nih depannya. Ada huruf Anita gak? Enggak. Enggak. Berarti dia masuk ke kolom fi'il madhi. Nah, lihat belakangnya ada waw dan alif. Kira-kira domir apa nih yang ada waw dan alif? Hum. Nah, ya betul. Hum. Berarti kafaru ini domirnya hum. Kemudian di ayat kedua. Rasulun minallahi yatslu. Nah, depannya ada huruf Anita gak? Ada. Ada. Apa tuh hurufnya? Iya. Nah, huruf ya. Nah, kita coba lihat di huruf. Nah, tapi kalau yang seperti ini lihat. Kalau di mushaf, saya lagi megang mushaf Madinah nih, nggak megang mushaf Kemenag. Di Yatslu, setelah waw kan ada alif tuh. Di alifnya ada tanda bulat gak di situ? Tidak. Oke. Nah, di situ bukan alif yang ini ya, bukan alif yang termasuk apa? Makan dulu ndak. Kayak apa? Kayak di hum ya. Tapi ini alifnya alif tambahan. Jadi nggak termasuk. Jadi kita abaikan dulu alifnya. Dan kita cuma lihat di depannya kan cuma ada ya. Nah, berarti dia domirnya apa nih? Mudore. Mudarat. Mudhari, domirnya? Domirnya huwa. Nah, domirnya huwa, seperti itu. Nah, kemudian di ayat keempat. Illa min ba'di ma ja'at hum. Hum itu kan domir ya. Kita hilangkan dulu humnya nih. Ja'at. Nah, depannya ada huruf Anita gak? Enggak. Nah, nggak ada. Berarti dia masuk ke kolom fi'il madhi. Nah, coba lihat di belakangnya. Ada tak sukun. Kira-kira apa nih? Iya. Iya. Nah, Iya. 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 Nah, iya ada tak sukun. Kalau taknya fathah, apa? Anta. Nah, anta. Kalau taknya kasroh. Anti. Nah, kalau yang domah, Antum. domah. Domah. Ana. Domah Ana bukan kan? Kenapa? Domah Ana ya? Iya, domah ana. Nah, coba lihat di kolom itunya. Di kolom fi'il madhi yang ana, domir ana, fa'altu. Nah, taknya kan domah tuh.
Iya. Nah, jadi kalau misalnya ja'atu, misalnya taknya jadi domah bukan sukun, berarti dia domirnya ana. Kalau ja'ati, nah berarti lihat di kolom anti. Kasroh kan taknya. Iya. Kalau di domir apa? Di domir hiya, Sukun. apa? Sukun dia taknya. Kalau antum, taknya domah, tapi setelahnya ada mim. Ja'atum. Antum. Kalau ana kan cuma tak aja. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di ayat kita pindah ke surat yang lain. Nah, di surat At-Tin. Ayat Di surat At-Tin ayat keempat, laqad khalaqna. Nah, depannya ada huruf anita gak nih? Khalaqna. Enggak. Enggak. Ada. Berarti dia bukan fi'il mudhari. Nah, sekarang coba kita lihat di kolom fi'il madhi yang belakangnya ada nun tapi panjang nunnya. Suma. domir Nah, nahnu. kalau hunna itu kan memang ada nun, tapi hunna itu pendek Iya. nunnya. Nah. Coba cari yang naknya panjang. Nahnu Pak Ustadz. Nah, ya di nahnu. Nah, coba bandingkan deh. Bagi yang tadi menjawab hunna, itu kan nunnya pendek. Coba lihat yang di kolom nahnu paling bawah. Ya, panjang di situ. Jadi, selain huruf nunnya, kita juga harus lihat apakah dia panjang atau pendek. Kemudian di surat yang di bawahnya, Al-Alaq. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, khalaq. Khalaq itu kan 3 huruf nih. Iya. Berarti dia fi'il mujarrad 3 huruf, fi'il mujarrad sulasi. Nah, coba lihat depannya, ada huruf anita gak? Ada. Nggak ada. Nah, berarti dia bukan masuk ke kolom fi'il mudhari. Berarti dia akan masuk ke kolom fi'il madhi ya. Ya. Nah, fi'il madhi itu kan ciri khas fi'il madhi itu perubahannya cuma ada di belakang. Nah, kalau kita lihat kholaqo ini kan nggak ada perubahan sama sekali di belakangnya. Nggak ada tambahan huruf. Contoh misalnya kalau kita lihat domir hiya, itu kan ada tambahan tak sukun. Kalau domir anta ada tambahan tak fathah. Kalau domirnya huma ada tambahan tak fathah dan panjang. Nah, kalau kholaqo ini kan nggak ada tambahan apapun. Kira-kira masuk domir apa nih? Huwa. Nah, ya huwa. Lihat yang di kolom huwa fi'il madhi fa'ala. Nggak ada tambahan apapun kan di belakangnya. Iya. Beda kalau kita lihat di kolom ke bawahnya. Dari huma, hum, hiya, huma, hunna, sampai nahnu, belakangnya ada tambahan semua. Entah itu tambahan alif, entah itu perubahan harokat yang tadinya fathah jadi dhammah, dan seterusnya. Nah, kholaqo ini, qofnya tetap berada dalam kondisi fathah. Berarti dia nggak mengalami perubahan. Nah, satu-satunya domir yang nggak ngalamin perubahan, itu di kholaqo, itu ada di huwa. Jelas, Bu Afwani? Ya. Ya, Bu Dwi jelas? Jelas Pak Ustadz. Oke, kita cari lagi. Oh. Nah, kita lihat di surat Al-Insyirah, Alam Nashrah. Nah, di Alam Nashrah. Sudah? Ya.
Nah, kita lihat di ayat pertamanya, nasyrah. Depannya ada huruf anita gak? Enggak. Ada. Nah, Nah, ada huruf na. Berarti dia masuk dalam kategori fi'il mudhari. Nah, kita lihat nih di kolom fi'il mudhari. Mana yang depannya pakai nun? Nahnu. Nah ya, domir nahnu. nasroh. Domir nahnu yang pakai nun di depannya. Fi'il mudhari ya, bukan fi'il madhi. Ya. Nah, satu lagi di ayat kedua. Wa wadorna. Wadorna. Nah, depannya ada huruf anita gak? Enggak. Nggak ada. Anita. Wow, Anita itu kan bukan wow, tapi ya, ta, a, dan nun. Nun. Nah, ada gak wadorna? Ada. Nggak ada. Berarti dia bukan fi'il Mudhari. mudhari. Fi'il madhi. Berarti dia masuk dalam kategori fi'il madhi. Nah, kita lihat belakangnya ada nun, tapi nunnya panjang. Nah, nun yang panjang domir apa nih? Nahnu. Nahnu. Nah, ya, nahnu, seperti itu. Nah, jelas ya, seperti itu. Jadi ketika kita melihat fi'il, pertama kita lihat dulu depannya. Depannya itu ada anita gak? Nah, kalau saya bilang anita, berarti maksudnya ada huruf ya, atau wa, atau ta, atau na, atau aga. 4 huruf itu aja. Ya, ta, na, dan a. Anita. Kalau ternyata di depannya nggak ada, berarti dia masuk ke kolom fi'il madhi. Ya. Kalau ternyata dia ada, maksudnya ada ya, atau ada a, atau ada nun, atau ada ta, berarti dia masuk ke kolom fi'il mudhari. Seperti itu. Nah, itu langkah pertamanya. Supaya kita tahu dia itu masuk dalam kategori mana nih, fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kalau ternyata depannya itu nggak ada anita, nggak ada ya, nggak ada a, nggak ada ta, nggak ada apa lagi, na, berarti dia masuk ke kolom fi'il madhi kan? Ya. Nah, kalau udah masuk ke kolom fi'il madhi, artinya fi'il madhi itu yang berubah cuma di belakangnya aja. Kayak tadi kholaqo, berarti huruf qafnya aja yang akan berubah. Atau misalnya apa lagi? Wa wada'na, wada'a. Berarti ainnya aja yang akan berubah. Kalau misalnya fi'il madhi. Nah, tinggal kita lihat nih perubahan apa yang terjadi di belakangnya. Misalnya kayak ayat kedua, wa wada'na. Ainnya dijadi sukun, kemudian ditambahin nun panjang. Nah, kalau kita lihat di kolom fi'il madhi, yang punya nun itu kan ada 2. Ada hunna dan ada nahnu. Nah, tapi kalau kita lihat yang hunna ini nunnya pendek. Berarti bukan masuk ke kategori hunna. Tapi masuknya ke nahnu. Kenapa? Karena pas di nahnu, nunnya itu panjang. Sama persis yang ada di sini, di ayat ini. Berarti yang ada di ayat ini, dia fi'il madhi dan domirnya nahnu. Atau kalau yang nasyrah. Nah, karena di depannya itu ada nun, di mana kalau ada nun atau ada huruf anita di depannya, berarti dia masuk ke kolom fi'il mudhari. Nah, kita cari nih di kolom fi'il mudhari yang depannya ada nun. Nah, yang depannya ada nun kan cuma ada satu aja, itu domir nahnu. Nah, berarti nasyrah itu domirnya nahnu. Seperti itu. Nah, jadi kita bakal banyak praktek di bagian ini dulu ya. Ya. Supaya kita bisa membedakan dulu fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian nanti dengan beragam domir-domirnya. Karena rata-rata saya perhatikan masih agak bingung nih bagian perpindahan fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Jadi kita fokus dulu di sini, fi'il madhi dan fi'il mudhari, supaya ketika bertambahnya materi nggak bingung membedakan mana yang fi'il madhi dan fi'il mudhari dulu. Seperti itu. Bingung dan meraba-raba. Ya, karena mungkin ya kita baru belajar atau juga kita nggak hafal urutannya. Iya. Jadinya bingung untuk melihat mana yang masuk fi'il madhi, mana yang masuk fi'il mudhari.
Untuk latihan boleh dikasih tugas Ustadz biar ada latihan, biar ada kerja gitu. Oke, kita latihan ya. Di surat yang agak panjang. Pak Di surat Ustadz, An-Naba aja. Ya, Pak Di Ustadz boleh surat bertanya, An-Naba. Kenapa? boleh bertanya dulu. Iya, silakan. Yang itu Pak Ustadz, apa surat Al-Insyirah ya. Al-Insyirah itu tadi kan Alam Nasroh. Alam Hmm, Nasroh itu masuknya ke tadi Pak Ustadz bilang ke mudore. Iya. Ya, tapi di Mm-mm. sini penerjemahannya telah. Telah itu bukannya fi'il madhi Ustadz. Oke. Pertama, ketika kita ingin memahami bahasa Arab, kita harus lihat dulu konteks bahasa Arabnya, bukan dari terjemahannya. Nah, kenapa nasroh ini diartikan dengan telah? Karena kejadiannya sudah terjadi. Hal ini tuh sudah terjadi pada Rasulullah SAW. Pada saat ayat ini diturunkan, hal ini tuh baru terjadi, nasroh, baru dilapangkan dadanya. Nah, kita yang membaca hari ini melihat kejadian itu kan sudah terjadi. Nah, seperti itu maksudnya Bu Ida. Ini kan termasuknya fi'il amar Ustadz ya, nasroh ini ya. Bukan, fi'il mudhari. Fi'il mudore. kan kata Ini kan fi'il madinya jadi apa? Syaroha ya Ustadz ya. Nah, syaraha. Syaroha. Jadi tambahannya nun di depan. Untuk Iya, fi'il mudore kan tambahannya di depan Ustadz. bentar Bu, suaranya agak putus-putus. Oh, Gimana? iya, sifatnya kali. Kalau untuk fi'il mudore tambahannya bukan di depan belakang Ustadz. Iya, maksud saya itu ketika kita ingin menganalisa mana yang masuk fi'il madi dan fi'il mudhari, bisa dilihat salah satunya. Misalnya, Ya. kalau misalnya kayak nasroh, di depannya kan ada huruf anita. Mm-mm. Nah, berarti dia sudah masuk dalam kategori fi'il mudhari. Walaupun kita nggak ngelihat belakangnya ada perubahan atau enggak. Langkah pertamanya, lihat dulu depannya. Kalau ternyata ini untuk membedakan dulu mana fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya. Nah, kalau misalnya kita udah nemu, oh di depannya udah ada huruf anita, berarti kita akan masuk ke kolom fi'il mudhari. Nah, tinggal kita lihat yang belakangnya ada perubahan atau enggak. Seperti itu maksudnya. Di sini belakangnya nggak ada perubahan ya Ustadz ya? Ada? Enggak ada, Nggak ada ya? enggak ada. Masuknya domir huwa. Ustadz yang nasyarah ini. Jadi maka saya itu berpatokan karena ada lihat setelahnya itu Ustadz kan kalau fi'il madi kan telah ya. Kalau fi'il mudhari itu kan sedang akan. Jadi saya masih bingung di sini Ustadz. Jadi dari sekarang dia lihat dari itu ya, dari anitanya huruf anita. Dilihat dari anitanya aja dulu. Karena untuk memfilter dulu mana yang masuk fi'il madi dan mudhari. Nah, untuk membedakan fi'il madi dan fi'il mudhari itu terlihat di awal hurufnya. Kalau di awal hurufnya ada anita, berarti udah masuk fi'il mudhari. Tapi kalau anitanya nggak ada, berarti udah masuk ke kolom fi'il madi. Tinggal kita lihat belakangnya. Seperti itu, baru dilihat di belakangnya. Kalau misalkan di sini kan kami Ustadz ya domirnya. Naknya itu kan kami. Bukan nggak ditambah ujungnya gitu Ustadz. Nasrohna gitu nggak Ustadz ya? Coba kita lihat di domir nahnu. Nah, ya di Sudah? kolom mudhari ya. Nah, kolom fi'il mudhari kolom fi'il mudhari dan fi'il madi coba Ibu lihat. Domir nahnu, sudah? Sudah. Perbedaannya apa nih antara domir fi'il mudhari dan fi'il madi? Fi'il mudhari itu fi'il madi fa'alna. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya di sini naknya sukun,
ada nun nunnya di ujung panjang untuk madi ya. Berarti nunnya di akhir ya, kalau fi'il madhi. Ya, Ya, di nunnya belakang. Kalau yang fi'il mudhari, nunnya di mana? nunnya di depan. Nah, nunnya di depan. Nah, kalau kita lihat ke alam nasroh, kira-kira nasroh ini yang nunnya di depan, domirnya apa? Yang Domirnya nahnu, nahnu kan? kan Fi'ilnya? domir nahnu. Fi'ilnya? Madhi atau mudhari? Ilmu Fi'il dori. dari Nah, Ustaz. fi'il mudhari. Nah, itu kenapa di belakangnya nggak ada na? Ya, karena dia fi'il mudhari, kalau fi'il madi di belakangnya baru nah. Iya, betul. Tapi Sekarang belakangnya sukun Ustaz. Kenapa? Nasroh haknya itu sukun. Saro. Ya, itu sukun, tapi kita jangan dulu lihat di sukunnya. Itu masuk ke ilmu nahwu nanti. Ya Nasro itu. Jadi kalau kita melihat huruf sukun seperti ini di domir huwa atau di domir nahnu atau di domir ana atau juga di domir anta, anggap aja sukunnya jadi dhammah dulu. Pelajaran itu ada di ilmu nahwu. Jadi kita belum ke sana, kita masuk dulu ke perbedaan fi'il madhi dan mudhari. Nah, Ustaz. Sukan. Apa? Nah, Ustadz boleh nanya lagi ya tentang nasroh tadi Ustadz. Ya, Jadi begini berarti ya, kan harusnya itu nasroha Ustadz ya, karena dia fi'il, nasrohu. iya nasrohu itu kan fi'il mudhari. Karena dia ada amil yang datang, alam itu yang Ustadz jadi bikin sukun gitu ya Ustadz ya. Bukan alam, tapi lamnya, bukan a-nya. Lamnya, maksud saya lamnya itu yang membuat si hanya itu jadi sukun Ustadz gitu ya. Iya, gitu. Ya. Tadi saya kan ini kan yang ambil yang depannya saya nggak lihat, makanya saya tanya itu kenapa sukun. Jadi bukannya tadi saya bilang amr itu salah karena si haknya sukun karena disebabkan ada lam itu, gitu saja. Iya, betul. Dasar masih saja. Oke, itu belum kita pelajari ya. Jadi nanti aja, Ya. bagi yang bingung nggak apa-apa. Karena belum Ya. dipelajari, kita fokus dulu membedakan fi'il madhi dan mudhari. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, nah di surat An-Naba ya, PR-nya di surat An-Naba ayat 1 sampai ayat berapa ya? Sampai ayat 10 aja. Cari apanya Ustadz ini? Cari yang tadi, fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Terus jenisnya, jenis domir apa? 1 sampai 1 sampai 10. Ayat 1 sampai ayat 10. Dicari fi'il madhi, mudhari dan domir Ustadz ya. Iya, domirnya apa? Jenis domirnya. Nanti mudhari dan domir. 1 sampai 10. Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih.